terakhir Zoom kita sebelum kita ujian, baik itu ujian praktek maupun ujian tulis. Begitu informasi singkat dari Pak Parjo. Oke, anak-anak dan Bapak Ibu, Pak Ignas sudah bergabung ya? Oh ya. Selamat pagi Pak Ignas. Selamat pagi Pak Parjo. Nah, oke. Kita akan memulainya cara sosialisasi ini. Oh ya, saya sapa. Bu Anas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, sudah siap ya? Oke, nanti kita akan membukanya dengan berdoa bersama-sama supaya segala acara yang hendak kita lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah, doa nanti akan dipimpin oleh Pak Ignas. Mari Pak Ignas, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Parjo. Mari anak-anak, Bapak Ibu guru, sebelum kita memulai sosialisasi pada pagi hari ini, kita memohon berkat rahmat dari Tuhan agar sosialisasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, Bapak akan memimpin doa pada pagi hari ini secara Katolik. Untuk anak-anak yang beragama lain, mohon dapat berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, perlindungan, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama melalui Zoom pada hari ini. Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari ini juga kami akan melakukan sosialisasi untuk persiapan ujian praktek dan ujian sekolah. Berkatilah acara kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti, baik dalam sinyal maupun kendala-kendala yang lain. Kami Kau berkati, Kau lindungi, sehingga nantinya sosialisasi kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon penyertaan Roh Kudus-Mu serta roh kesetiaan agar kami selalu setia dalam mengikuti sosialisasi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini masih belum bisa bergabung bersama kami, baik itu karena sakit maupun ada kendala yang lain. Kami percaya dan padamu Tuhan, berikanlah selalu pada mereka berkat serta kesehatan selalu agar nantinya mereka dapat bergabung bersama kami. Tuhan, semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Pak Ignas atas doanya. Anak sekalian, untuk menyemangati kita akan membukanya dengan yel-yel Tarakanita. Mohon di mute, dihidupkan. Ya, kita akan sama-sama untuk memulainya dengan yel-yel Tarakanita. Silahkan dihidupkan
mikrofonnya masing-masing. Kita akan sama-sama memulainya dengan yel kita. Siap ya? Oke. Tara Kanita. Satu hati, Satu semangat. Kanita. Sekali lagi. Nah, diulang. Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Kanita. Oke, terima kasih. Mohon dimatikan kembali supaya bisa fokus. Oke. Anak-anak, mohon disimak baik-baik penjelasan dari kami. Nanti sambil berjalan, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dicatat saja. Atau bisa ditanyakan langsung juga tidak apa-apa. Baik. Nah sekalian, ujian tanpa terasa sudah dekat dengan kita. Ya. Nah, ujian yang dilakukan setiap tahun itu ada 2. Yang pertama itu ujian praktek, yang hari ini akan kita dengarkan sosialisasinya, dan yang kedua adalah ujian tulis. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi persiapan dan pelaksanaan ujian praktek daring kelas 6 tahun ajaran 2020-2021, hari Jumat 26 Maret 2021. Ya, simak ya, baik-baik. Dasarnya adalah ujian itu dilaksanakan ada dasarnya. Surat edaran Mendikbud nomor berapa itu? Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyelenggaraan penyebaran corona COVID-19. Nah, lanjut. Ini dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, anak-anak sekalian, ujian sekolah itu perlu persiapan-persiapan. Persiapan yang sudah kita lakukan adalah bimbel, sudah kita lakukan. Itu 3 minggu sekali, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kita sudah selesai bimbelnya. Oh, masih hari Senin ya? Iya, 3 kali seminggu. Lalu TO, tryout, dilaksanakan sudah 3 kali sampai sampai bulan Maret. Lalu yang ketiga, persiapannya adalah nanti akan ada pembinaan untuk peserta ujian. Karena akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret
2021 hari Selasa besok. Kalian akan bersama-sama dengan para guru SMP untuk sama-sama mengikuti pembinaan. Jadi ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 6 ya. Nanti akan diberitahu linknya dan sebagainya. Gitu. Yang berikutnya akan dilaksanakan doa novena. Doa novena akan dilaksanakan secara daring dari rumah. Doa novena itu dilaksanakan selama 9 hari berturut-turut. Dari tanggal 15 direncanakan sampai 23 April 2021. Nanti kalau kurang jelas pelaksanaan ini, nanti bisa ditanyakan berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang nilai minimal dan nilai rata-rata minimal kelulusan yang ditetapkan di SD Sintarulus. Nah, nilai minimal itu artinya nilai yang harus kalian dapatkan dalam ujian. Itu nilai minimal. Nih, silakan diperhatikan. Pak dan Budi Pekerti itu 70. Maka harus mendapatkan nilai 70 kalau mau lulus ya, gitu. PKN paling rendah harus mendapat nilai 50. Bahasa Indonesia paling rendah harus mendapat 60. Matematika paling rendah 40. Jadi tidak boleh kurang dari 40. Jadi selama ini kalau matematikanya masih mendapat 30, 35, berjuang yang keras lagi supaya dapat 40 minimal. IPA 60, IPS 50, lalu SPDP-nya 70, PJOK-nya 70, dan bahasa Inggrisnya 60. Ya, ini yang urusan kalian yang ini, urusan kalian, ya. Nah, kalau yang belakang ini nilai rata-rata nih urusannya Bapak Ibu guru ya. Tuh nanti. Tuh silakan dicatat nih. Ingat baik. Yang berikutnya adalah bahwa pelaksanaan ujian sekolah itu seperti yang saya katakan di awal, itu meliputi ujian praktek dan ujian tulis atau disebut ujian sekolah. Oke, berikutnya. Nah, nilai ujian sekolah ditetapkan dengan pembagian 60% rata-rata nilai rapot kelas 4, 5, dan 6 semester gasal, dan 40% dari nilai ujian sekolah. Yang dari 40% ini, 50%-nya itu ujian praktek, dan 50%-nya ujian tulis. Atau bisa dikatakan begini, nilai ujian sekolah itu gabungan dari nilai rapot dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1 yang besarannya 60%, terus ditambah dengan 40% ujian sekolah. Kalau mau dirinci lagi dari 40% itu, ya berarti 20% dari keseluruhan itu ujian praktik dan 20% dari keseluruhan itu ujian tulis, gitu. Boleh dikatakan seperti itu ya, pembagiannya seperti ini. Jadi lebih besar dari nilai rapot gitu. Nah, supaya kalian itu nanti
bisa lulus. Nah, nilai rapat kan udah bagus-bagus dari kelas 4 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya agak terhalang ini ya. Hah? Tunggu sebentar ya. Ini yang ini kecil. Oh, Bapak ngirim sendiri dari sana dari. Oh. Iya. Udah. Udah, Bu. Oke, kita teruskan. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah daring tahun 2020-2021 seperti yang saya katakan tadi, meliputi di bawah ini. PAK itu ujian tulis dan ujian praktek. Jadi PAK itu ada ujian tulis dan ujian praktek. PKN hanya ujian tulis saja, tidak ada praktek. Bahasa Indonesia, ujian tulis dan ujian praktek. Matematika hanya ujian tulis, IPA ujian tulis dan ujian praktek, IPS ujian tulis, SBDP ujian praktek, PJOK ujian praktek, dan bahasa Inggris atau mulok itu ujian tulis dan ujian praktek. Nanti kalian silahkan diikuti baik-baik. Ini ujian prakteknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bidang studi. Ada PAK, ada bahasa Indonesia, ada IPA, lalu SBDP, PJOK, dan mulok bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadwalnya. Nah, dimulai dari hari Selasa 6 April 2021. Itu setelah libur Paskah. Dimulai dari PAK. Nah, itu tentang berdoa pandemi COVID-19. Nanti boleh ditanyakan kepada Pak Eknas ini, bentuknya video ya. Nanti bisa ditanyakan durasinya seperti apa, doanya seperti apa dan seterusnya nanti. Lalu hari Rabu itu bahasa Indonesia pukul 8 sampai 12 pidato. Bentuknya itu video. Jadi membuat video tentang pidato. Pidato tentang apa, bagaimana, dan seterusnya nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Emil nanti ada waktunya. Lalu hari Kamis 8 April 2021 ada 2, IPA dan PJOK. IPA itu tentang percobaan magnet. Nah, itu bentuknya foto. Nah, nanti silahkan akan diterangkan seluk-beluknya oleh Ibu Anas. Dan SKJ untuk 6A. Hari Kamis itu SKJ khusus untuk 6A. 6B, 6C itu lain harinya. Tapi khusus untuk 6A. Oleh Pak Malau, nanti tanyakan. Ini bentuknya seperti apa dan bagaimana nanti ditanyakan sejelas-jelasnya. Lalu hari Jumat 9 April 2021 bahasa Inggris. Itu speaking, introduction, bentuknya video. Nanti akan disampaikan oleh Mem Sari. Silakan disimak baik-baik. Hari Senin 12 April 2021 PJOK. Ini khusus untuk kelas 6B. Ya.
Nanti Pak Malo ini yang akan menjelaskan. Dan yang terakhir ujian prakteknya itu tanggal 14 April 2021 SBDP menggambar ilustrasi dengan tema lingkungan. Nanti akan diterangkan kriterianya dan seterusnya oleh Ibu Anas. Dan jatahnya untuk PJOK kelas 6C. Ya, itu. Lanjut. Ya, ini ujian tulisnya. Tadi ujian prakteknya, ini ujian tulisnya. Ujian tulisnya itu dijadwalkan, direncanakan mulai tanggal 26 April 2021, hari Senin. Ini 2 jam, 120 menit. Diawali dengan matematika. Selasa 27 April 2021, pukul 8 sampai 10, bahasa Indonesia. Lalu hari Rabu 28 April 2021 pukul 8 sampai 10 juga IPA. Kamis 29 April 2021 pukul 8 sampai 10 IPS. Jumat 30 April 2021 pukul 8 sampai 10 PKN. Senin 3 Mei 2021 pukul 8 sampai 10 PAK dan Budi Pekerti. Dan terakhir Selasa 4 Mei 2021 pukul 8 sampai 10 bahasa Inggris. Ya. Tuh. Ini bahan ujian sekolahnya atau naskah soalnya. Nah, karena tadi tidak ada ujian nasional, maka tahun ini 100% soal dibuat oleh guru-guru di SD Singkarulus. Jadi tidak ada soal yang dari luar. Nah, kira-kira gambarannya adalah soal-soal yang sudah keluar di TO, di Bimbel. Nah, itulah yang kira-kira sebagai gambaran akan keluar di ujian tulisnya. Ya. Matematika itu pilihan ganda 35 soal, semua pilihan ganda. Waktunya 120 menit. Bahasa Indonesia pilihan ganda 40 soal, 120 menit. IPA pilihan ganda 40 soal, 120 menit. PKN pilihan ganda 40 soal, 120 menit. IPS pilihan ganda 40 soal, 120 menit. PAK pilihan ganda 40 soal, 120 menit. Bahasa Inggris pilihan ganda 40 soal, 120 menit. Jadi jumlah semua bentuk soalnya pilihan ganda, jumlahnya 40 soal kecuali matematika. Waktunya semuanya 120 menit. Itu. Silakan disimak, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kriteria pencapaian kompetensi kelulusan SD Singkarulus. A. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan mempertimbangkan hal-hal berikut. Jadi siswa SD Karulus kalau mau lulus itu syaratnya, kriterianya seperti ini. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 kan sudah selesai itu, semester 2 ini sudah hampir selesai. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi nilai sikapnya wajib harus baik. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Ini syaratnya. Jadi kalau tidak mengikuti ujian sekolah, ya pasti tidak lulus itu. Yang keempat, lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tadi di atas sudah Pak Parjo terangkan. Ya, untuk lulus itu tadi ada kriteria
nilainya. B. Penetapan kelulusan. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Nanti Dewan Guru setelah selesai anak-anak ujian, baik praktek maupun tulis, nanti akan rapat. Menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Lalu akan diumumkan kelulusan itu oleh satuan pendidikan. Nanti menunggu pengumumannya, menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini rambu-rambu ujian sekolahnya. Nah, rambu-rambunya. Yang pertama, peserta ujian wajib mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan ujian praktek dan ujian sekolah. Maksudnya, ketika ujian praktek, ya memakai seragam sesuai dengan hari dan mata pelajarannya. Misalnya, kalau hari Senin itu harus memakai seragam putih merah, gitu. Kecuali kalau olahraga, kalau ujian praktek. Kalau olahraga, ya menggunakan seragam olahraga. Kalau hari Rabu sampai Jumat itu menggunakan seragam kotak-kotak, baik itu ujian praktek maupun ujian tulis, kecuali olahraga. Pengerjaan ujian sekolah daring hanya 1 kali kesempatan dan batas waktu pengerjaannya pukul 22.00 WIB. Sekali lagi, pukul 22 WIB. Kalian terlambat 1 menit saja, pukul 22:01 misalnya, sudah ditutup. Jadi tidak ada ujian ulang lagi. Jadi jangan seperti TO kemarin ya, sudah dibuat jam pukul 22 WIB, masih ada yang tidak mengerjakan. Itu toleransinya masih ada kalau di TO. Tapi kalau di ujian, kami minta maaf. Karena sudah diberi waktu 1 hari sampai pukul 10, tidak juga dikerjakan, tidak juga dikirim, maka ya nilainya 0 itu. Nah, kalau nilainya 0, kamu bisa prediksikan kira-kira lulus atau tidak. Makanya jangan meremehkan, jangan menggampangkan. Nih sekali lagi ya anak-anak sekalian, diberi waktu sampai pukul 20 WIB itu digunakan dengan baik, hari itu juga sesuai dengan jadwalnya. Ya, oke. Yang ketiga, mencantumkan alamat email saat mengisi. Kemarin sudah dicoba di TO Maret. Jadi nanti kalau ujian tulisnya seperti TO Maret itu ada alamat emailnya, ya. Lalu setiap peserta wajib mendokumentasikan selama ujian. Jadi tiap hari difoto lalu dikirimkan ke wali kelasnya. Tiap hari, tiap hari, tiap mata pelajaran, gitu. Lalu yang terakhir, anak-anak wajib mengerjakannya dengan jujur, teliti dan tanggung jawab. Walaupun itu kerjanya di rumah, diusahakan untuk tidak menyontek lah. Kita kan menjunjung tinggi kejujuran. Gitu. Yang kedua, ya wajib teliti dan tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabnya tadi, jangan menunda dan jangan terlambat. Nanti kalau sudah terlambat, sudah ditutup, tidak ada lagi yang Pak minta ujian susulan,
Tidak ada, kecuali sakit dan nyatakan dengan surat dokter. Selebihnya itu tidak ada toleransi, ya. Oke, lanjut. Silakan Bu, kita teruskan. Oh, sudah selesai, ya. Anak sekalian, ini yang sudah kami sosialisasikan dengan orang tua kalian. Jadi orang tua kalian sudah tahu. Nah, orang tua yang belum tahu itu tentang ujian praktek yang secara detail ini. Nanti setelah ini, Pak Parjo akan serahkan ke guru penanggung jawab untuk menjelaskan tentang segala macam ujian praktek, ya. Siap untuk mengikutinya anak-anak. Silakan, Bu Anas. Oke, pertama kali saya serahkan kepada Pak Eknas, karena ini berhubungan dengan ujian praktek PAK dan budi pekerti. Oke, Pak Eknas. Iya, Pak Parjo. Terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi, anak-anak. Ya, Pagi, Pak. untuk PAK dan budi pekerti sendiri, itu nanti kita akan, seperti yang Pak Parjo katakan tadi, bahwa kita akan melaksanakan ujian praktek PAK, yaitu tentang doa untuk wabah virus corona, ya. Jadi di dalam ujian praktek PAK ini nanti kita akan, Bapak akan ada 5 kriteria penilaian, ya. Mohon Bu Anas memperlihatkan kriteria penilaiannya. Ya, jadi untuk aspek penilaiannya sendiri itu ada 5 aspek, ya. Yang pertama itu nanti adanya ungkapan syukur kepada Tuhan, ya. Itu nanti nilainya 15. Kemudian yang kedua, mohon ampun atas kesalahan, ya. Jadi nanti di dalam doa itu kalian bisa menyebutkan mohon pengampunan, ya, atas kesalahan dan dosa yang kalian lakukan. Untuk mohon ampun itu nilainya 20, ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian itu ada nilai dalam mohon ampun, nanti nilainya 20. Kemudian yang ketiga, tujuan dan maksud dari doa tersebut, ya. Jelas, ya. Tadi doa kita yaitu tentang wabah virus corona. Jadi nanti kalian mendoakan maksud dan tujuannya apa. Untuk nilai itu ada 35. Jadi kemudian yang keempat itu penutup, ya. Jadi setiap doa itu pasti ada penutupnya. Entah itu doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan nama Kristus Tuhan kami, apakah yang lain terserah, ya. Jadi adanya kata-kata penutup dalam doa. Untuk nilainya itu ada 15, ya. Dan yang terakhir yaitu bahasa baku, sikap sopan dan lancar, ya. Jadi selain dari isi doa, kemudian adanya ungkapan mohon ampun, Bapak juga melihat dari cara kalian berkata-kata, kemudian sikap kalian dalam berdoa, kemudian lancar atau tidak, ya. Karena nanti untuk doa ini Bapak minta tidak membaca, ya. Jangan sampai kalian doa itu membaca, ya. Jadi kalian persiapkan untuk doanya. Ketika nanti kalian ujian, kalian harus menghafal doa tersebut, ya. Jadi untuk bahasa baku, sikap sopan dan lancar itu nilainya ada 15. Jadi kalau digabungkan nanti nilai kalian akan mendapatkan 100. Itu saja Bu Anas untuk PAK. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Bapak.
Terima kasih, Bu Anas. Pak Ignas. Halo Pak Ignas. Ya, Pak. Ini bentuknya seperti apa? Kalau di ini membuat video atau seperti apa yang ujian praktek? Ya. Oh, ya, untuk ujian praktek PAK dan budi pekerti ini nanti bentuknya dalam bentuk video. Jadi nanti kalian berdoanya menurut agamanya masing-masing ya. Misalkan kalau di agama Katolik boleh berdoanya memakai ada salib, boleh ada lilin ya, terserah ya, pokoknya menurut keyakinan agamanya masing-masing. Terus untuk bentuknya dalam bentuk video. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Pak Ignas, anak-anak kalau ada hal yang perlu ditanyakan dengan Pak Ignas, boleh di-chat atau boleh ditanyakan dengan Pak Ignas langsung kalau misalnya ada. Apakah ada yang mau ditanyakan dengan Pak Ignas tentang ujian praktek PAK ini, berdoa? Ya, kalau mau ada ditanyakan langsung. Oke, mungkin kalau belum nanti sambil jalan, kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan ujian praktek bahasa Indonesia. Nah, ujian praktek bahasa Indonesia itu pengampunya adalah Ibu Emil. Silakan Ibu Emil untuk menjelaskan kepada anak-anak sejelas-jelasnya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Parjo. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kedengaran suara Ibu? Pagi, Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Oke. Simak baik-baik ya. Untuk ujian praktek bahasa Indonesia. Ujian praktek bahasa Indonesia adalah berpidato. Berpidato dengan lafal, intonasi, dan sikap berpidato yang tepat. Nanti tema dalam pidato adalah Hari Kartini dan perpisahan. Untuk pidato, teks pidato sudah disiapkan. Ada pidato tentang Hari Kartini dan perpisahan. Silahkan anak-anak memilih salah satu. Memilih salah satu dari 2 teks yang sudah disiapkan. Nanti minggu depan teks pidato akan dikirim ke grup sehingga anak-anak bisa menghafal, memahami teks pidato tersebut. Kemudian kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang pertama penguasaan isi pidato. Penguasaan isi pidato nilainya 50. Artinya apa? Jadi anak-anak harus menguasai, tidak boleh melihat teks. Jadi anak-anak harus hafal. Bagaimana seandainya tidak hafal? Atau mungkin kata-katanya tidak sama persis dengan yang ada di dalam teks yang sudah disiapkan, boleh anak-anak intinya harus sama dengan teks. Ada mungkin kata-kata yang sedikit berbeda, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak tidak boleh membaca teks. Penguasaan isi pidato, penguasaan materi 50 nilainya. Kemudian yang kedua kejelasan pengucapan. Pengucapan anak-anak juga harus jelas, nilainya 25.
Yang terakhir gaya berpidato atau sikap tubuh. Itu nilainya 25. Sikap tubuh dalam artian jangan berpidato seperti berdiri seperti patung, tetapi bagaimana sikapnya yang baik ketika berpidato. Boleh juga menggunakan gerakan, mungkin gerakan tangan. Dilihat dengan tema yang anak-anak pilih apa, disesuaikan dengan tema. Nilainya 25. Jadi total nilai itu 100. Untuk pidato, gunakan waktu dengan baik untuk menguasai materi pidato, isi pidato, karena waktunya cukup lama, paling tidak 1 minggu, anak-anak bisa memilih. Kemudian ketika pas jadwalnya ujian praktek bahasa Indonesia, anak-anak tinggal mengirim saja. Ya, tinggal mengirim, bentuknya dalam bentuk video. Jadi gunakan waktu dengan baik supaya anak-anak mendapatkan nilai yang bagus dan pada akhirnya lulus nanti di ujian praktek. Karena ujian praktek juga nanti digabung dengan ujian tulis 50%. Mungkin itu saja Bu Anas, Pak Parjo yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti akan dijawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Parjo. Terima kasih Bu Emil. Anak-anak kalau menyimaknya saya kira sudah jelas. Ya, jadi jadwal yang tadi disampaikan itu adalah terutama yang dalam bentuk foto dan video itu jadwal untuk pengiriman hasilnya, pengiriman videonya. Jadi tidak mungkin seperti bahasa Indonesia ini, dan tadi sudah diterangkan oleh Pak Ignas, PAK itu dilaksanakan atau dibuat videonya hari itu juga, tidak mungkin. Jadwal itu digunakan untuk pengiriman video. Ya, jadi sebelum jadwal itu kalian harus sudah membuat video-video ujian praktek tadi ya. Itu kira-kira gambarannya. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, itu IPA. Kepada Ibu Anas, kami persilahkan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Parjo. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, berarti sudah jelas suaranya ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang ujian praktek IPA, menyambung dengan yang disampaikan Pak Parjo tadi, kan tadi sudah dijelaskan untuk ujian praktek agama, itu membuat video. Di dalam video itu anak-anak berdoa, lalu doanya sudah jelas, kriteria penilaiannya sudah jelas, jadi sebenarnya mulai hari ini anak-anak sudah bisa mengerjakan ujian praktek agama, supaya bisa fokus. Kalau hari ini masih kurang bagus doanya, besok bisa tag ulang videonya, bikin yang lebih bagus lagi, nanti tinggal dipilih. Nah, lalu bahasa Indonesia nanti kalau Bu Emil sudah kirimkan teks pidato, silakan dipilih, lalu dipelajari, lalu tag video. Nanti ketika jadwal bahasa Indonesia tinggal kirim. Sama juga dengan IPA. Nah, untuk ujian praktek IPA, nanti anak-anak melakukan percobaan. Tetapi bentuknya nanti tidak divideokan, tetapi hanya dikirim foto. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tentang percobaannya. Jadi percobaannya ini tentang sifat dan pembuatan magnet. Nah, yang pertama anak-anak membuktikan benda magnetis dan non-magnetis. Nanti Ibu akan kirimkan lembar kerjanya, nanti akan Ibu jelaskan juga benda-benda apa saja yang harus kalian coba, nanti ada. Yang kedua, nanti kalian mencoba membuat magnet buatan. Kan cara membuat magnet buatan ada 3. Nah, ini hanya salah satu, yaitu cara induksi. Nanti di lembar kerja juga ada. Nah, kriteria penilaiannya ada 3 aspek. Aspek yang pertama,
Untuk melakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis, nanti yang dibuktikan dengan foto saat melakukan percobaan. Jadi yang difoto itu tidak hanya data percobaan, tetapi foto ketika anak-anak melakukan percobaan. Jadi nanti minta tolong orang tua atau keluarga ketika kalian melakukan percobaan, jangan lupa difoto. Nah, fotonya dikirim. Lalu datanya di lembar kerja juga dikirim. Nah, itu skornya 40. Kemudian aspek kedua, membuat magnet buatan dengan cara induksi, itu skornya 30. Dan yang terakhir, anak-anak menjawab pertanyaan, itu skornya 30. Maka totalnya 100. Kalau sempurna semua bisa dapat nilai 100. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan lembar kerjanya. Ini nanti yang di rumah punya printer boleh di-print, boleh dicetak. Yang tidak punya printer tidak harus dicetak. Anak-anak nanti cukup memfoto bagian tabel dan juga pertanyaannya ditulis, lalu difoto dikirimkan ke Ibu. Nah, di tujuan percobaannya ini, yang pertama mengelompokkan benda magnetis dan non-magnetis, lalu yang kedua membuat magnet secara induksi. Alat yang dibutuhkan sederhana. Yang pertama, 1 buah magnet. Boleh magnet apa saja yang ada di rumah. Tempelan kulkas, boleh. Apapun yang ada di rumah, yang penting magnet, seperti yang sudah dilakukan di tema sebelumnya itu, kalian sudah pernah percobaan, nah itu seperti itu. Lalu sendok logam, gelas kaca, botol minum plastik, botol minum yang seperti ini boleh, yang botol-botol plastik, pokoknya bahannya plastik. Kemudian kunci rumah ya, kunci motor boleh, yang penting kunci. Lalu karet gelang, bebas mau ukurannya seperti apa, yang penting karet gelang. Lalu yang terakhir, 5 buah klip kertas. Tahu ya klip kertas, paper clip? Nah, ini alat yang dibutuhkan. Lalu langkah-langkah percobaannya. Ada 2 percobaan ya. Yang pertama, ini percobaan untuk kelompok benda magnetis dan non-magnetis. Nah, langkah-langkahnya nanti bisa dilihat di sini. Tempelkan magnet pada sendok logam, kemudian angkat magnetnya. Amati apakah sendok logam menempel pada magnet. Lalu dicatat hasilnya pada tabel berikut ini. Ini tabelnya. Ini nama bendanya yang tadi ada sendok logam, lalu ada kunci rumah, karet gelang. Tinggal dicentang saja. Yang tertarik dicentang ke benda magnetis, yang tidak tertarik magnet yang non-magnetis. Nah, ini yang pertama percobaannya. Lalu yang kedua, pembuatan magnet secara induksi, ini petunjuknya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Lalu setelah selesai melakukan percobaan, nah di bagian kesimpulan ini ada pertanyaan. Ini harus dijawab. Nah, yang tidak ngeprint lembar kerjanya, nanti yang disalin tabel ini dan juga pertanyaan ini disalin lalu difoto. Nah, begitu. Nanti difoto lalu dikirim via WA saja. Nah, jadi karena nanti Ibu langsung kirimkan juga lembar kerjanya hari ini, silakan nanti anak-anak mencicil. Bisa langsung melakukan percobaannya hari ini atau besok. Jadi nanti tanggal 8 April tinggal mengirimkan fotonya saja. Gitu. Baik, begitu Pak Parjo untuk penjelasan ujian praktek IPA. Bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya cukup jelas. Anak-anak yang menyimak pasti cukup jelas ini. Tapi kalau nanti kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu Anas. Kita lanjutkan dengan PJOK. Jaskes. Silakan Pak Malau untuk menjelaskan jelas-jelasnya. Terima kasih Pak Parjo. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Selamat siang Pak. Ya. Siang, Pak. Nah, untuk ujian praktek tahun ini kita hanya terlebih untuk PJOK kita hanya menggunakan 1 praktek saja, yaitu senam Nusantara. Yang senam ini
sudah dinilaikan praktek untuk harian. Nah, tapi anak-anak masih banyak senamnya itu dipotong-potong. Maka Pak Malau mengambil keputusan bahwa senam itu langsung live. Jadi tidak dibuat video ya. Jadi tidak dibuat video. Kalau dibuat video, anak-anak nanti hafalkan dulu ininya pemanasannya, baru nanti 2 hari lagi baru intinya. Nah, ini sebelum masuk ini ya kriterianya ya. Terus baru intinya. Nah, itu bisa dipotong-potong. Nah, kalau ini senam tidak boleh dipotong-potong ya. Nah, untuk lanjutnya ini kriteria penilaiannya adalah kita langsung ke kriteria penilaian aja. Kalau senam Nusantara sudah pada punya semua anak-anak. Nah, ini sudah Pak Malau sampaikan di sini di link YouTube-nya untuk mencarinya bisa. Terus kriteria penilaiannya itu gerakan pemanasan itu 70 sampai 90 ya. Jarang ya, mungkin 100 itu betul-betul yang sempurna memang gerakannya sudah tidak ada salah betul, tapi jarang kita dapat 100 itu jarang. Tapi kalau memang ada nanti tidak menutup kemungkinan dengan gerakan tangan yang benar, terus waktu yang tepat, terus hitungannya yang tepat. Nah, enggak apa-apa dapat 100, tapi kalau memang dapat 100 dengan kriteria penilaian ini, Pak Malau buat 70 sampai 90 ya. Ini gerakan pemanasan, terus gerakan intinya sama 70 sampai 90, gerakan pendinginannya juga 70 sampai 90. Nah, ada perpaduan gerakan dan dengan musik. Nah, kadang kan ada gerakannya kemana, hitungan musiknya enggak sesuai. Jadi tetap Pak Malau nilai di sini. Nah, nanti cara penilaiannya adalah dimulai dari kelas 6A. Kelas 6A itu absen pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita langsung video call ya. Jadi langsung di situ siap-siap Pak Malau langsung menilai dari sini. Jadi paling dikit orangnya itu 4 ya. Jadi 4 itu langsung video call, Pak Malau akan lihat. Langsung. Jadi untuk kelas 6A siap-siap di hari, anak-anak sudah ingat hari apa? Coba dibuka itunya mikrofonnya. Hari apa? 6A? Kamis. Hari Kamis jam kedua. Ya. Nah, anak-anak itu siap dimulai selesai itu Pak Malau sendiri ya. Ya. Nah, itu satu hari itu untuk PJOK dimulai dari jam 7. Ya. Dimulai dari jam 7. Ma bisa, Ma. Ya. Sudah? Dimulai dari jam 7. Itu mulai dari absen pertama, 2, 3, 4. Itu senam itu hanya 8 menit. 8 menit lebih. Nah, nanti kita buat kurang lebih 15 menit. Nah, sesudah 15 menit nanti dilanjutkan dengan absen 5, 6, 7, 8. Dan 15 menit kemudian dilanjutkan oleh absen 9, 10, 11 dan seterusnya. 4 dalam 15 menit. Paham ya untuk anak-anak? Absen pertama 2, 3, 4 itu jam 7 dimulai. Terus makanya untuk kelas 6 itu harus on semua HP-nya maupun laptopnya. Boleh pakai laptop boleh. Pakai HP boleh. Cari posisi yang
bagus sehingga tidak terganggu dengan orang lain atau apapun, mungkin suara bisa dipersiapkan. Itu senam itu hanya 8 menit. Jadi Pak Malau sampaikan 15 menit. Nah, untuk 6B sama, dimulai dari jam 7 dengan absen yang pertama juga. Dari absen pertama, 2 dan 3 untuk hari berikutnya. Dan seterusnya. Maka anak-anak seperti yang disampaikan Pak Parjo tadi menggunakan kaos olahraga. Kalau enggak cukup lagi pakai punya kakaknya. Yang jelasnya ada atribut sekolah kita lah ya. Jangan, atau mungkin pakai punya kakaknya SMP juga ya. Enggak apa-apa lah daripada pakai kaos yang lain, mungkin enggak cukup lagi. Itu ya kriterianya untuk penilaian PJOK prakteknya. Mungkin sampai di sini, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung, karena mungkin waktunya juga sudah mau habis. Itu saja Pak Parjo, terima kasih. Terima kasih Pak Malau, sudah cukup jelas. Nanti tinggal melaksanakan. Selanjutnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Mem Sari. Saya persilakan Mem untuk menjelaskan kepada anak-anak. Halo Mem. Halo Mem Sari. Mem Sari. Kedengaran nggak, Pak? Ya, kedengaran. Silakan Mem. Good morning, my students. Good morning, ma'am. Okay. Today I will explain the criteria of English exam praktek. Anak-anak, hari ini Mem Sari akan menerangkan ujian atau kriteria ujian praktek. Untuk kali ini, karena dalam masa pandemik, kita hanya ujian praktek 1. Biasanya kalau tidak masa pandemik itu ada writing-nya ada, reading-nya ada, listening-nya ada. Tetapi untuk kali ini anak-anak hanya 1 item. Yang pertama itu speaking ya. The ability to tell the personal identity creative in form of videos. Jadi anak-anak meminta menceritakan atau identitas pribadi anak-anak dalam bentuk video. Oke. Coba dinaikkan, Pak. Panas dinaikkan. Nah, apalagi? Lagi ke atas. Sudah, Mem. Ini yang bagian bahasa Inggris speaking-nya ini. Oke. Terus indikatornya itu nggak kelihatan ya, Pak Bu? Agak. Oke. Nah, anak-anak dapat memperkenalkan diri secara lancar dan kreatif nanti di dalam bentuk video. Adapun kriteria penilaian yang Mem minta, yang pertama itu fluency, lancar, pronunciation-nya itu skornya 70 sampai 100. Terus yang kedua konten, isi. Itu juga 70 sampai 100. Terus video creativity. Jadi cara anak mengemas video itu dalam perkenalan diri itu sama 70 sampai 100. Terus performs, cara anak menampilan, gimana cara memperkenalkan, tidak kayak patung kaku seperti itu ya. Jadi fleksibel saja itu sama juga 70 sampai 100. Jadi itu kriteria anak-anak. Yang pertama fluensi lancar. Jadi tidak melihat buku, terus videonya tidak dipotong-potong,
ada berhenti sebentar, biasanya ada seperti itu ya. Jadi lancar, pronunciation-nya itu difluensi, konten, isi dalam memperkenalkan diri anak-anak, cara video creativity-nya itu bagaimana cara anak-anak mengemas video itu, dan tampilan dalam video anak-anak, cara anak-anak memperkenalkan diri. Lanjut Bu Anas, materinya. Satu lembar lagi Bu, materinya. Oh, yang di file beda, Mem? Iya. Yang Word Oh, satu ini lagi yang yang materinya contohnya ditampilkan bagaimana? yang kisi-kisinya, Mem, sama kriteria. Oke. Apa saya share screen boleh dah? Atau dijelaskan secara lisan aja, Mem, sebentar. Oke, enggak, udah saya buka Pak. Jadi bisa nggak dibuka share screen-nya? Sebentar ya, Mem, saya stop share dulu. Iya. Iya. Oke, silakan, Mem. Sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Ini ya. Lanjut. Ini contoh ujian prakteknya. Ujian praktek dalam bentuk perkenalan tentang personal identity. Jadi minimal 15 item. Boleh lebih ya, tetapi minimal 15 item. Identitasnya anak-anak, identitas anak-anak sendiri. Terus nanti di perkenalan diri itu yang pertama ada opening. Opening itu salam atau greeting. Terus yang kontennya ini ada name, full name, address, old, dan seterusnya itu minimal 15 item. Ini sudah membuat contohnya. Anak-anak boleh lebih ya. Terus setelah itu ada your impression. Ada kesan. Ditambah ya anak-anak, ada kesan ketika anak-anak belajar di SD Sin Carolus. Itu di bawah setelah memperkenalkan diri itu anak-anak tambah kesan anak-anak belajar selama 6 tahun di SD Sin Carolus, dan setelah itu ada penutup, closing-nya. Seperti itu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Cukup Bu Anas? Oke, Mem. Sebentar Pak Parjo ya. Di sini bisa terlihat siapa yang mencoret-coret. Yang pertama Simone, kelas 6B. Lalu ini di sini ada Natasha, kelas 6C, dan juga Joshua Panjaitan. Sekali lagi kalau masih ada yang coret-coret, mohon maaf nanti kalau dikeluarkan. Dan anak-anak perlu tahu kalau dikeluarkan dari Zoom itu tidak bisa masuk lagi. Jadi hati-hati ya, jangan ketika ada penjelasan jangan coret-coret. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Mem, penjelasannya. Yang terakhir itu SBDP, yang terakhir. Kepada Bu Anas, dipersilakan. Oke, saya share screen lagi, Pak. Ya, menjelaskan sejelas-jelasnya. Oke, ini yang SBDP. Nah, SBDP kali ini biasanya ada banyak yang dinilai, ada pagelaran, ada pameran. Nah, kali ini karena pandemi, jadi hanya menggambar ilustrasi. Nah, jadi anak-anak nanti menggambarnya, siapkan satu buah buku gambar ukuran A3. Buku gambar A3 itu satu lembar dibagi 2. Oke ya, buku gambar A3 dibagi 2. Nah, nanti kalian silahkan gambar di situ. Nah, gambarnya apa? Ilustrasi, tema, suasana di lingkungan. Nah, namanya gambar ilustrasi itu berarti ada aktivitas yang dilakukan. Bebas aktivitasnya apa, sesuai dengan lingkungan yang kalian pilih.
Nah, nanti yang dinilai ada 3 hal. Yang pertama, proporsi gambar. Di kertas gambar yang segitu besar, kalau gambar kalian kecil-kecil, nah itu berarti kurang proporsi. Jadi harus diperhatikan. Itu skornya paling tinggi 40. Kemudian komposisi warna maksimal 30 dan kesesuaian dengan tema maksimal 30. Nanti gambarnya difoto lalu dikirimkan ke Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan Pak Parjo tadi. Nah, itu lalu kalian bebas menggunakan alat pewarnanya. Boleh memakai pensil warna, krayon, cat air, bebas mana yang kalian suka. Begitu untuk SBK, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Anas. Ini ada yang ngecat ini. Oh, iya. Anak sekalian, sudah dijelaskan satu persatu dari masing-masing mata ujian praktek. Saya kira sudah jelas, tapi perlu Bapak tekankan bahwa jadwal tadi itu jadwal pengiriman tugas, kecuali olahraga. Jadi mulai hari ini anak-anak sudah bisa men-setting video-videonya. Kalau kurang bagus bisa diulang dan nanti pas pengiriman itu dikirim yang terbagus, termasuk SBDP. Menggambarnya mulai dari hari ini atau besok kalau ada waktu luang mulai dirancang-rancang karena itu butuh waktu lama. Nah, nanti kalau udah bagus pas hari hanya itu difoto lalu dikirimkan ke sekolah ke Ibu Anas, gitu. Begitu dari penjelasan kami sosialisasi tentang ujian praktek. Nanti kalau di perjalanan waktu masih anak-anak ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat WA saja ke wali kelas masing-masing. Kami dengan senang hati akan membantu kalian. Yang terakhir, usaha kita sudah maksimal, gitu, dari TO, dari bimbel, dan seterusnya. Maka anak-anak sekali lagi dimaksimalkan untuk ujian ini, baik ujian praktek maupun ujian tulis. Jika perlu diusahakan nilainya sempurna. Kita akan memberikan kenang-kenangan yang terakhir untuk orang tua kita, hadiah untuk orang tua kita, hadiah untuk sekolah kita. Jangan lagi kelemahan-kelemahan yang kemarin dilakukan, terlambat dan seterusnya itu dilakukan lagi. Sekali lagi nanti tidak ada toleransi. Jadi sekali lagi anak-anak mohon perhatiannya, juga nanti dukungan orang tuanya. Ini ujian. Jadi tolong diusahakan dengan baik. Lalu berdoa sungguh-sungguh supaya diberi kesehatan, supaya bisa mempersiapkan dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik ujiannya. Sehingga nanti pada akhirnya bisa lulus dengan baik dan kalian bisa melanjutkan sekolahnya di jenjang berikutnya dengan pilihan sekolah yang terbaik pula. Demikian sosialisasi ini. Tunggu Pak, ada yang tanya ditutup. Pak. Oh, ada yang tanya? Oh iya. Ini di chat Kundaru Pak, mau bertanya. Gimana? Belum, tapi belum disampaikan pertanyaannya. Mungkin anaknya bisa langsung bicara aja. Oke. Si Kundaru, kalau mau bertanya silakan ditanyakan kepada siapa.
Halo, Kundaru. Halo Pak, Ya, mau bertanya apa kepada siapa? Nah, kepada Bu Emil. kepada Ibu Emil. Ya, silahkan bertanya kepada Ibu Emil ya. Silahkan, Kundaru. Jadi durasi video pidatonya itu berapa menit, Pak? Bu. Oke, Kundaru dengar suara Ibu? Dengar. Nah, untuk teks pidato nanti akan segera dikirim. Ada 2 teks, tinggal memilih dan menghafalkan teks tersebut. Tidak boleh melihat teks ketika berpidato. Untuk durasinya tidak dibatasi. Tetapi harapannya anak-anak berpidato dengan lancar, tidak terputus-putus. Jadi durasinya untuk video tidak dibatasi. Kemudian untuk pengiriman video gunakan seragam sekolah. Jadi kalau lancar, makanya mungkin sebelum di videokan, latihan dulu di depan cermin, di depan kaca. Kira-kira sudah pas belum ya gayanya, penguatan dari isi pidato, kemudian gayanya bagaimana, lancar belum dalam berpidato. Anak-anak perlu latihan dulu di depan cermin. Punyakan cermin. Nanti kalau sudah pas, sudah benar, baru divideokan. Jadi durasinya tidak dibatasi. Karena antara 2 teks pidato tersebut itu tidak sama. Begitu Kundaru? Iya, Bu. Terima kasih untuk informasinya. Ya. Sudah jelas Kundaru? Jelas. Oke, Terima kasih ya Kundaru. Ya, sama-sama. Terima kasih, sudah jelas. Ya. Jadi anak-anak sekalian, membuat videonya itu menggunakan seragam sekolah. Jadi di video itu sudah memakai seragam ya. Tidak hanya pidato tetapi ya doa, ya semua yang pakai pidato, yang pakai video, yang bahasa Inggris dan seterusnya itu memakai seragam. Maaf, Begitu. Pak Parjo, saya Masih ada mau pertanyaan? Pak. Oke. Gini Pak, kan tadi yang bahasa Indonesia kan pidato, anak-anak mengirim video. Nah, usul saja, anak-anak kita ini kan semua sudah rata-rata jago mengedit video. Nah, pastikan kalau untuk pidato, video yang diinginkan itu full, tanpa editan ya Bu Emil ya, dari pembukaan sampai penutup itu utuh. Jadi bukan di-cut-cut. Nanti jangan-jangan takutnya ada anak yang syutingnya tuh, videonya tuh berkali-kali. Jadi yang openingnya terus di-cut, disambung lagi gitu. Pasti kalau usul saya harapannya utuh, dari awal sampai akhir satu video tanpa editan. Jadi nggak usah diedit macam-macam. Itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih. Satu rangkaian, tidak diputus-putus. Oke, begitu. Masih ada pertanyaan anak-anak? Karena waktu juga yang membatasi kita. Masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian dengan antusias mengikuti acara sosialisasi ini. Artinya anak-anak dengan sikap partisipatif ini berharap sekolah nanti anak-anak tepat waktu, tidak ada yang ditagih-tagih lagi, tidak ada yang dikejar-kejar lagi oleh guru-gurunya, ini, belum itu, dan seterusnya. Tunjukkan rasa disiplin dan tanggung jawab kalian di ujian ini. Mungkin saya nambah Pak Parjo. Oke, silakan Bu Emil. Anak-anak sudah selesai TO kemarin. Harapannya nilai TO juga bagus. Sebelum ujian praktek dimulai,
Bapak Ibu Guru kelas 6 mengharapkan semua nilai tugas anak sudah selesai. Karena masih ada beberapa tugas anak yang belum dikumpulkan. Nanti Bapak Ibu Guru tidak akan mengizinkan anak-anak ikut ujian praktek atau ujian sekolah jika tugas belum selesai. Karena masih ada dari tiap-tiap kelas ada yang belum mengumpulkan tugas. Harapannya sudah mengikuti ujian praktek berarti tugas semua sudah beres. Begitu ya anak-anak, yang belum segera mengumpulkan tugas. Oke, gitu Pak Parjo. Terima kasih. Memang kelupaan tadi saya menyampaikan. Itu salah satu syarat untuk mengikuti ujian praktek adalah nilai-nilai tugas harian yang diberikan oleh para guru sudah beres dikerjakan semua. Gitu ya. Oke. Saya minta maaf jika ada kekeliruan, salah kata dan seterusnya dalam memandu sosialisasi ujian praktek ini. Ya, anak-anak yang semangat, banyak berusaha dan banyak berdoa. Terima kasih untuk dukungannya dan kita akan tutup acara ini dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa acara ini telah berjalan dengan lancar. Pak Ignas akan menutup dengan doa. Silakan Pak Ignas. Ya, terima kasih Pak Parjo. Mari Bapak Ibu serta anak-anak kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu untuk segala berkat, penyertaan, perlindungan, serta perlindungan-Mu selama Zoom kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami dapatkan dari sosialisasi pada pagi hari ini dapat kami persiapkan terlebih dalam mempersiapkan ujian praktek agar nantinya kami dapat melaksanakan ujian praktek dengan baik. Tuhan, kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kasih pengampunan-Mu ini selalu menyertai di dalam hidup kami. Bapa, kami juga mohon penyertaan-Mu, rahmat kesehatan terlebih di masa pandemi ini, agar kami Kau jauhkan dari segala penyakit, dan kami mohon ya Bapa, agar wabah virus corona ini dapat segera berakhir, dan nantinya juga kami dapat berkumpul kembali bersama dengan teman-teman kami. Sekali lagi ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ignas. Kita akan foto bersama. Pak Parjo, sebelum foto, saya boleh usul lagi nggak Pak? Boleh, silakan. Anak-anak, kalian ini adalah angkatan ke-87 SD Sinkarolus. Nah, supaya kita tetap semangat walaupun kita berjauhan, Ibu punya jargon. Jargon itu kata-kata penyemangat ya. Nanti kalau Ibu bilang angkatan 87, nanti kalian jawab seperti ini. Nanti Ibu bilang ya, angkatan 87, aku kuat, aku semangat, aku hebat. Gitu ya. Ibu ulang, nanti kalau Ibu bilang angkatan 87, anak-anak jawab, aku kuat, aku semangat, aku hebat. Bisa ya? Bisa? Coba di unmute dulu, dinyalakan mikrofonnya. Kita coba sama-sama, yuk. Bisa ya? Habis itu kita foto. Siap? Angkatan 87, aku kuat. Kuat, sehat, aku hebat. semangat.
Sekali lagi ya. Yang kompak. Beda-beda. Aku semangat, aku hebat. Oke, ya. Kuat, aku hebat. Kuat, semangat, hebat. Aku kuat. Semangat. Semua hebat ya. Masih Oke, salah. kita foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya semua. Oke, boleh pakai yang tadi aku hebat atau aku kuat dan semangat. Bebas. Yuk, siap ya? Senyum. 3. Oke. Slide kedua, senyum lagi. 1, 2, 10. Slide terakhir, slide ketiga. Dinyalakan ya yang belum nyala kameranya. 1, Panji senyum Panji. 1, 2, 3. Kevin senyum Vin. Oke, sudah Pak Parjo, terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih. siang anak-anak. Selamat siang, Sampai ketemu. anak-anak. Sampai ketemu lagi. Selamat berlatih. Selamat berjuang. Senamnya dilatih ya. Ya, Pak. Selamat Semuanya berjuang. bisa Semoga dilatih ya. sukses. Semangat. Ya. Tuhan Dadah. memberkati. Dadah, Bu. Dadah, Pak. Terima kasih anak-anak. Dadah. Terima kasih. Dadah, Pak. Pamit Dadah, ya. Pak. Tutup Makasih, ya. Pak. Sayonara. Oke, Ibu Dadah. Ibu N meetingnya ya. Sayonara. Sayonara.